Pisces, kamu dapat plants, tanaman, ya. There's always hope. Ya, maksud yang bikin deck ini adalah tanaman itu kan kalau dia lagi bertunas, dia menjadi kayak simbol secercah harapan, ya. Ya kalau nggak ada tanaman, dunia ini kan gersang ya, nggak ada oksigen, semua makhluk mati. Ya, dengan lahirnya satu tanaman baru itu bisa memberikan satu produser sumber udara lagi, ya. Jadi bulan ini semesta ingin berkata kepada kamu, hey, ada loh harapan, kamu masih punya harapan, ya. Jangan patah semangat dulu, ya. Ya, ini saya jadi ingat kebakaran di Australia, ya. Kan beberapa waktu lalu ada kebakaran besar di Australia yang apinya itu menyebar sampai hampir ke seluruh wilayah Australia dan membakar, ya, menggersangkan gitu ya. Jadi kayak tanahnya jadi benar-benar kayak rata gitu. Tapi setelah semua terbakar gitu ya, ada benih-benih baru muncul gitu, ya. Jadi ini menandakan kalau bencana yang terjadi itu pasti selalu diikuti oleh harapan, ya. Kayak cerita Pandora Box, ya. Pandora Box kan ceritanya kotak yang dikunci, ya, karena dia menyimpan 8 macam bencana. Jadi ketika kunci itu dibuka, bencana-bencana itu lepas, yang tersisa adalah harapan. Yaitu, aku rasa ini tidak bermaksud mengatakan bahwa harapan adalah bencana yang terlarang, bencana ke-9 yang terlarang, tapi melainkan di setiap bencana yang terjadi pasti ada harapan yang mengikuti, ya. Jangan kehilangan semangat, jangan pernah patah hati, patah semangat, terus berusaha, dan jangan pernah kehilangan harapan, ya. Apa kata semesta untuk kamu? Semesta yang mencintai kamu punya pesan apa untuk kamu, Pisces? Anyway, ini adalah pesan semesta untuk kamu, Pisces. Prioritize. Archangel Metatron. Okay. Focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. Saya curiga ada kayak apa ya, multitasking multitasking gitu. Jadi ada banyak sekali urusan, ada banyak beban yang ditanggung oleh Pisces di bulan ini, ya. Jadi ini jadi kayak kamu bisa keteteran, bisa kehilangan fokus, ya. Dan kalau kamu kehilangan fokus dan semuanya keteteran karena saking banyaknya urusan, ya, kamu jadi tidak terorganisasi, dan kalau semuanya berantakan kan lama-lama malas gitu ya. Logika aja sih. Ini soal manajemen, ya, time management, energy management. Aset kita yang utama itu adalah energi, kedua pengetahuan, ya. Kalau kita nggak bisa memanage energi kita, ya gimana kita bisa menambah pengetahuan baru, ya. Arahkan energi kita kepada aktivitas yang memang menjadi prioritas utama, ya. Kalau kamu bingung mana yang harus diutamakan, ambil waktu sejenak untuk berpikir, ya. Kalau perlu kamu tulis di kertas, coret-coretan, ya. Urusan kamu itu apa aja? Mandiin anjing, ngasih makan anak, kerja, terus hangout sama temen. Nah, kamu prioritaskan itu. Mana aktivitas yang paling penting yang nggak bisa ditunda, dan mana yang bisa ditunda, ya. Aktivitas kadang-kadang, iya aku tahu, kadang-kadang ada dua aktivitas yang saling bentrok dan dua-duanya nggak bisa ditunda kan. Ya memang dalam hal ini kita harus memilih salah satu. Ya bijak-bijak lah, ya. Kalau panduan dari saya kurang, ya mungkin Google bisa membantu. Google gimana cara memanage
waktu, manage energi, kayak gitu. Ya, perluas pengetahuan itu juga bisa bermanfaat bagi kesejahteraan hidup kita. Ya, Socrates mengatakan yang bahaya itu bukan orang jahat, tapi ketika orang sudah merasa bahwa dia udah paling tahu. Ya, mendadak saya ingat quotation tersebut, jadi saya ingin ngomong aja. Siapa tahu kayak ring a bell buat kamu. Aku kepengen ini ya, kepengen tahu. There's always hope. Ya, memangnya ada apa kok sampai semesta ngomong ini? There's always hope. Seakan-akan ada bencana gitu ya. Kita lihat, ada apa ini? Ini soal there's always hope and plans. Ya, kita pindah ke sini biar lebih mudah melihatnya. Oke, kenapa ada kartu ini di sini? You're crazy and I'm out of my mind. Jadi kayaknya orang-orang di sekitar Pisces ini lingkungannya lagi nggak stabil, dan Piscesnya sendiri juga lagi nggak stabil sama. Jadi situasinya lagi gila ya. Sorry. Ada penyesalan. No. Ada. Ini kayak seakan-akan situasinya tuh kayak seakan-akan Tuhan berkata tidak untuk kamu. Ya, kalau aku jadi kamu terus ada situasi kayak gini pasti aku ngedown. Kita akan gunakan 3 kartu ini untuk melihat lebih dalam, ya. Karena ini adalah situasi dimana yang membuat kamu kayak kehilangan harapan. Kita akan coba masuk lebih dalam, tapi kita akan jadikan ini sebagai pilihan ya. Pasti masing-masing dari kalian itu ada yang resonates ke, iya ini masalah saya, atau ini lebih sesuai dengan saya, atau ini lebih sesuai dengan saya ya. Kamu pilih salah satu ya. Kamu mau pilih ini 1, 2, 3 ya. Apakah kamu Pisces yang dikelilingi oleh kayak wah ini situasi gila gitu ya, gila, pusing, ribet, kayak terjebak dalam labirin, dan semua orang itu kayak kehilangan akal sehat ya. Ini kartu pertama, sorry. Ada situasi yang berhubungan dengan penyesalan ya. Ini kartu kedua. No, situasi di mana terjadi penolakan, termasuk ketika kamu merasa doa kamu dijawab dengan kata no oleh Tuhan, ketika Tuhan berkata tidak ya. Aku beri waktu kamu 10 detik untuk memilih satu di antara 3 kartu ini, karena kita akan melihat lebih dalam lagi ya. Ini biar kamu bisa lebih fokus terhadap problematika kamu ya, karena kita akan bagi readingan ini ke dalam 3 skenario ya. Skenario pertama, kedua, ketiga, dan aku akan beri kamu waktu 10 detik untuk memilih. Kalau kurang waktunya, kamu bisa pause videonya agar kamu bisa lebih terbantu, lebih tenang memilihnya ya. 10 detik mulai dari sekarang. Oke, 10 detik sudah berlalu. Sekarang kita akan tarik kartu tarot. You're crazy, I'm out of my mind. Langsung dia terbang. Saya kocok kartu, dia terbang. Jadi di skenario ini kamu dealing dengan sesuatu yang nggak kamu lihat. Intuisi kamu terbimbangkan oleh sesuatu yang nggak kamu lihat ya. Ini tuh kayak High Priestess in reverse. Kebingungan ini terjadi karena ada sesuatu yang di luar dari saya nggak akan bilang di luar kendali kamu ya, tapi di luar dari apa yang kamu tahu. Kamu nggak bisa handle situasi ini, dan menurut kamu ini situasi sangat meresahkan, menyusahkan, dan memusingkan, karena ada sesuatu yang kamu nggak tahu.
ya. Ada sesuatu yang kamu nggak tahu di sini, makanya kamu ngerasa semuanya gila. Oke, apa yang bisa membantu kamu, ya. Jadi ketahuilah ini bukan salah kamu, bukan salah siapapun. Ini simply karena kamu nggak tahu. Ada informasi yang tersembunyi dari kamu. Jadi kamu seakan-akan tuh hanya bisa meraba-raba di dalam kegelapan, ya. Meraba-raba. Kamu hanya bisa berpegang pada intuisi kamu, ya. Dan ya, oke. Apa tantangan kamu di sini? Oke, ini adalah tantangan kamu. Judgment. Action, ya. Action. Kalau kamu lagi dilematis untuk membuat keputusan, pilih ini atau ini, ya. Tapi ada informasi yang disembunyikan dari kamu, atau informasi yang kamu nggak tahu, tentu saja mengambil keputusan itu menjadi sangat riskan, ya. Logikanya kan kalau kamu ingin bikin keputusan, kamu harus tahu duduk perkaranya, kamu harus tahu tetek bengeknya, kamu harus tahu situasinya seperti apa, baru keputusan yang tepat bisa diambil, ya. Tapi di sini ada beberapa hal yang kamu tuh nggak tahu, makanya itu challenge-nya judgment. Benar-benar hati-hati banget pada saat kamu bikin keputusan, karena kamu nggak tahu, banyak yang nggak kamu ketahui di sini, ya. Jadi di sini kamu benar-benar dituntut untuk menjadi sangat bijak, Pisces. Ya, sekarang kita coba tanya, apa yang bisa membantu kamu? Pisces ini yang bisa membantu kamu, Ace of Swords, ya. Mencari pengetahuan baru. Oke, kalau misalnya dari pengetahuan yang kamu miliki sekarang ini mentok, gitu ya, mentok. Mungkin ini saatnya kamu untuk menambah pengetahuan baru. Saya bilang menambah, bukan memperdalam, karena ini Ace. Ace itu kan sesuatu yang baru. Apa yang harus saya pelajari? Gitu ya. Kamu lihat di sini, ya, bulan intuisi, ya. Dan biasanya Pisces itu intuisinya kuat banget. Jadi saya yakin pasti spirit guide kamu sudah akan ngomong ke kamu melalui batin kamu, cari tahu informasi ini, gitu. Dengarkan. Kadang-kadang kayak gini loh, kadang-kadang gue punya masalah memasak, ya, tapi disuruh browsing soal Joker. Nah, ini kan nggak nyambung, tapi ketika saya lakukan, terus saya browsing soal Joker, nonton video-video, akhirnya saya paham. Saya tahu sekarang kenapa saya disuruh nyari soal Joker. Dan ternyata hasil pencarian itu bisa membantu saya untuk menyelesaikan masalah ini, gitu. Tapi aku rasa, ya, Pisces, dengan judgment muncul sebagai challenge di sini, aku rasa bulan ini itu belum waktunya buat kamu untuk mengambil keputusan. Aku rasa bulan ini itu saatnya bagi kamu untuk memanfaatkan energi dan waktu kamu untuk menambah pengetahuan baru, ya. Jadi bukan memperdalam, tapi menambah, ya. Kamu kadang-kadang menambah pengetahuan itu bisa membuat kita tuh memahami apa yang sudah kita ketahui dengan lebih dalam lagi, ya. Satu tips dari saya untuk memudahkan kamu untuk belajar hal baru, ya, itu adalah dengan tidak menghakimi apa yang kamu dengar, sekalipun itu sangat radikal, gitu ya, dan itu kedengarannya salah, gitu ya. Saya juga sering mengalami hal ini, gitu, dimana saya diminta untuk belajar hal baru, tapi hal yang saya temukan malah sesuatu yang benar-benar saya nggak suka, gitu loh. Benar-benar saya nggak setuju, karena bagi saya secara moral itu salah. Tapi saya diminta untuk mempelajari hal itu, dan ketika saya pelajari hal itu dengan tidak menghakimi, dengan hati dan pikiran terbuka, saya bisa melihat perspektif baru. Dan akibatnya saya merasa saya jadi lebih sabar menghadapi sesuatu.
gitu. Dan mempelajari hal baru tanpa mengkritisinya atau menghakiminya, itu bisa membuat kita itu bukan berarti kita setuju pada hal itu, ya. Membiarkan hal itu terjadi itu bukan suatu kesalahan. Kita harus percaya bahwa yang membuat dunia ini terus berputar itu bukan kita berusaha mengendalikan orang lain jadi seperti yang kita mau, atau berusaha membenarkan apa yang menurut kita salah, tapi dengan kita membiarkan sesuatu berjalan dengan semestinya, ya. Tentu saya nggak ngomong kalau ada pembunuh berantai kita harus biarkan dia melakukan pekerjaannya karena dia terlahir untuk itu. Ya enggak. Ya, selama kita nggak menyakiti orang lain, selama orang itu tidak menyakiti orang lain, ya why not, ya. Kalau kamu punya pendapat yang kayak kamu nggak setuju dengan statement saya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan coba renungkan hal itu, ya. Untuk saat ini, guidance buat kamu itu seperti ini, ya. Jangan ambil keputusan dulu. Coba kamu cari pengetahuan baru, ya. Ilmu yang sesuatu yang selama ini belum pernah kamu dalami, belum pernah kamu pelajari. Oke, itu ya kartu You're Crazy and I'm Out of My Mind, ya. Oke, good luck Pisces. Oke. Sekarang kartu Sorry. Ini adalah skenario buat kamu, kartu Sorry. Ini energi di sekitar penyesalan ini, ya. The Moon. 50 Shades of Reality. Forget me, set yourself free. Aku ingin bahas soal 50 Shades of Reality, ya. 50 warna yang berbeda, kromatik dari hitam putih, ya. Kromatik. Kalau warna kan ada yang namanya warna kromatik, ya. Itu adalah range warna yang tergantung dari saturasinya, ya. Nah, 50 Shades of Reality itu seperti ini maksudnya. Kita kan dealing dengan sesuatu yang namanya ilusi dan sesuatu yang realita, ya. Contohnya ketika kamu ngomong ngayal lu sama ngomong realistis dong jadi orang kayak gitu, ya. Nah, tapi kita ngomong kayak gitu, lalu kita harus bertanya lagi, emangnya kita tahu apa yang real dan apa yang nggak real? Emangnya kita tahu kenapa sesuatu yang real tampaknya ilusi dan sesuatu yang ilusi bisa jadi realita? Ya, ketika saya SMA, saya seneng banget SMP. Ketika saya SMP, saya seneng banget main game Final Fantasy 8. Saking senengnya sampai saya itu berandai-andai bahwa saya hidup di dunia Final Fantasy 8. Terus saya jadi Sid di Balam Garden, terus saya ikut kelas mercenary gitu, ya. Terus saya megang Gunblade gitu. Terus saya berpetualang di dunia Final Fantasy 8. Seneng banget. Sampai saya bikin fanfiction soal Final Fantasy 8. Ada ini, ada itu. Waduh. Karena saya sangat senang dengan dunia itu dan saya ingin hidup di dunia itu. Tapi saya tahu itu nggak realistis. Karena sampai kapanpun saya tidak akan bisa hidup di dalam dunia Final Fantasy 8. Karena apa? Karena itu hanya eksis, hanya real di dalam game, ya, di dalam dunia, ya, kode dan grafik, ya. Jadi, tapi apakah itu ilusi? Enggak juga, karena bagaimanapun juga itu ada realitanya sendiri. Peace comes from remembering that only love is real. Kita akan selalu konflik. Tapi ketika kita ingat bahwa yang nyata di dunia ini itu cinta, ya. Itu adalah realita, ya. Dimana kita merasa bahwa ada cinta di situ. Disitulah ada realita. Kenapa?
Bayangkan gini, kamu punya impian untuk menciptakan suatu alat yang bisa membawa kamu menjelajah galaksi. Orang bilang itu nggak realistis, ya, nggak mungkin bisa. Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu, karena logikanya, ya, nggak mungkin bisa. Tapi kamu cinta dengan impian kamu itu. Karena kamu cinta dengan impian kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu nggak akan nyerah. Kamu akan melakukan apapun yang bisa kamu lakukan untuk membuat impian kamu itu nyata, ya. Akhirnya kamu bikin roket, pesawat luar angkasa kayak Star Trek, kayak The Enterprise-nya Star Trek, ya, dan kamu bisa menjelajah bintang beneran. Ini adalah satu bukti bahwa yang realistis itu adalah cinta. Karena cinta bisa membuat apa yang tadinya imajinasi, apa yang tadinya ilusi, dan apa yang tadinya kayak semacam tampaknya tidak nyata, itu menjadi kenyataan, ya. Tapi tentu saja realita itu ada mentoknya. Misalnya saya bermimpi untuk punya keluarga bahagia, sejahtera, dan kaya. Itu kan gampang sekali, ya. Terus ya saya tinggal cari aja pas laki-laki yang kaya, laki-laki yang ya provider gitu ya, jiwanya provider, kaya gitu, terus saya menikah sama dia, udah saya jadi orang kaya. Jadi realita kan, itu juga salah satu contoh ketika kita memperjuangkan, karena kita cinta dengan impian kita itu, kita berjuang hingga akhirnya jadi realita. Di dalam konsep yang seperti ini sangat realistis, ya. Impian itu sangat realistis karena sangat mudah untuk terwujud. Tapi ketika saya punya impian untuk tinggal di dunia Balam Garden, di dunia Final Fantasy 8, seberapa realitas sih itu? Mungkin itu surrealistis ketika saya menulis fanfiction mengenai dunia Final Fantasy 8, di mana saya bisa hidup di dalam dunia Final Fantasy 8 yang dengan cara menuangkan imajinasi saya mengenai hal tersebut. Realitanya mentok sampai di situ aja. Atau kalau saya hoki, Square Enix membuat game virtual reality mengenai kehidupan Sid Balam Garden, ya, virtual reality, di mana gamenya itu game online MMORPG, di mana kita itu menjadi Sid kadet di garden, dan gardennya kita bisa pilih Balam, Galbadia atau Trabia gitu. Nah, lalu kita masuk ke dunia cyber dan kita main game virtual reality. Nyata kan itu kan? Nyata. Kita bisa hidup di dalam dunia itu. Itu jadi dunia yang bisa kita tinggali, yaitu dunia virtual reality. Tapi senyata apa sih dunia itu? Tetap saja itu tidak bisa jadi senyata realita yang ada. Karena faktanya kita masih harus berhenti bermain, keluar dari dunia virtual tersebut, agar kita bisa makan, bisa tidur, dan bisa melakukan panggilan-panggilan alam, ya. Jadi realitanya sampai di situ aja, ya. Nggak serealistis ya, jadi orang kaya dengan menikahi seorang sultan, ya. Lalu realita yang lain lagi, ya, kamu tahu Oli London nggak? Oli London itu orang British yang dia operasi ratusan ribu dolar agar dia mukanya jadi mirip BTS Park Jimin. Ya, dia ingin jadi BTS Park Jimin. Itu impiannya. Karena dia cinta impian itu, jadi dia akan melakukan apa saja agar impian itu jadi nyata, ya. Lagi, impian itu akan membuat seseorang berjuang agar apa yang dia cinta itu jadi kenyataan. Nah, tapi kenyataannya Oli London ingin jadi Jimin, ya. Jimin kan orang Korea, dia orang British, ya. Ini sesuatu yang nggak bisa dia lawan gitu. Ini realitanya, secara genetik itu nggak memungkinkan dia untuk jadi orang Korea dengan cara seperti itu. Kalau dia mau jadi orang Korea doang, dia tinggal pindah kewarganegaraan kan. Tapi dia berusaha mengubah genetiknya. Ini kan nggak mungkin.
Dan saya nggak tahu untungnya atau sayangnya ya, dia itu maaf, bodoh, sehingga dia enggak, kita jangan pakai itu. Untungnya atau sayangnya, dia itu nggak paham genetik. Jadi dia pikir kalau kita operasi plastik, genetik kita akan berubah. Orang Korea itu sipit, orang Korea itu begini gitu. Jadi dia operasi plastik untuk mengubah itu semua. Ya, sampai dia mau potong selangkangan gitu ya. Karena menurut dia ya itunya orang Korea lebih kecil dari orang British gitu. Jadi menurut dia genetik itu ya sebatas itu gitu. Dia sangat tidak tahu soal ini. Jadi realita yang dia tinggali ini hanya nyata di kepalanya dia. Tidak nyata bagi orang-orang kebanyakan, tidak nyata bagi sains, tidak nyata bagi dunia, tidak nyata bagi genetiknya dia. Berarti apa? Nggak realistis kan? Tapi bagi dia ini realistis. Jadi realita ini hanya ada di kepalanya Oli London. Ya. Jadi ini yang namanya 50 Shades of Reality. Forget me, set yourself free. Ya. Kita coba perdalam ini ya. Set yourself free. Karena ini ada hubungannya dengan ini. Jadi sebelum saya ngoceh soal apa yang harus dilepaskan, ya, sehubungan dengan ini, ya, kita cari tahu dulu. Forget me, oke, kita pakai ini aja. Forget me, set yourself free. Apa yang harus dilepaskan? Oke. Yang harus dilepaskan adalah Knight of Swords in reverse. Kalau seperti ini, ya, karena ini bentrok dengan apapun ini, itu dia harus dilepaskan karena dia bentrok dengan kasus ini, ya. Knight of Swords, set yourself free. Ya, kalau ini seperti ini adalah ambisi kamu, ya. Karena ambisi kamu ini harus dilepaskan karena dia tidak akan bisa jadi sesuai serealistis yang kamu inginkan. Tapi kalau ini seperti ini posisinya, ini kan jadi kayak ada energi stagnan gitu ya. Ketika kamu ingin banget maju tapi ada bentrok di sesuatu, ya. Kamu ingin sekali untuk mewujudkan impian kamu ini jadi kenyataan, mewujudkan sesuatu untuk jadi realita kamu. Tapi ada sesuatu yang bikin kamu mentok, jadi nggak bebas. Ada sesuatu yang harus kamu lepaskan di sini agar kamu bisa bebas dan keluar dari rasa takut ini. Terus ini keluarnya the moon ya. Jadi ini bisa jadi rasa takut kamu karena dari kartunya ini kayak ini faktor internal. Faktor internal kamu yang bikin energi kamu ini macet kayak gini. Biasanya ini adalah rasa takut kamu, ya. Bagaimana cara melepaskan rasa takut? Rasa takut ini bisa muncul dari beragam alasan. Alasannya itu adalah biasanya berhubungan dengan situasi di masa lalu. Bisa jadi kayak kegagalan di masa lalu. Kamu udah terlalu sering gagal sehingga kamu trauma untuk maju. Karena kamu berpikir ini akan gagal lagi, gitu ya. Untuk itu kita akan lihat ya bagaimana apa yang bisa membantu Pisces untuk keluar dari energi stuck ini, ya. Apa yang bisa membantu Pisces untuk melupakan sesuatu yang menahan energi Knight of Swords ini, ya. Ya, tentu saja kalau kita ngomong gampangnya ya, di sini ada hope kan. Jangan kehilangan harapan Pisces, ya. Boleh, tapi kita mau lihat apa guidance dari spirit untuk membantu Pisces keluar dari energi stagnan ini. Saya pusing ya kalau seperti ini ya. Bagaimana, ini kayak spirit, bagaimana cara keluar dari energi stagnan ini? Jawabannya stagnan juga. Oke, enggak. Saya bercanda. Saya paham. Ini kayak wait ya, kayak menunggu sesuatu matang. Ini bisa juga soal investasi ya. Investasi terbesar yang bisa kita lakukan adalah investasi ke diri sendiri. Forget me. Ya, kamu stuck di sini karena kamu merasa yang kamu lakukan ini sia-sia, ya.
Kenapa kamu merasa bahwa ini sia-sia? Karena forget me, set yourself free. Karena ada sesuatu yang yang sesuatu yang ada di dalam pikiran kamu, ya, yang kayak self talk gitu, cara kamu bicara dengan diri sendiri, kayak suara di pikiran kamu yang mengatakan ini sia-sia, ini sia-sia, ini sia-sia. Oke. Jadi kalau ini keluarnya the devil atau the tower, saya akan bicara soal mindset. Tapi ini keluarnya seven pentacle. Jadi saya rasa saya nggak perlu ngoceh banyak soal ini. Saya rasa saya nggak perlu ngoceh banyak karena kamu sudah banyak sekali investasi di hal ini, dan kelihatannya mungkin bagi kamu nggak ada perkembangannya, tapi ada sesuatu yang nggak kamu lihat, ya. Ada sesuatu yang mungkin sengaja disembunyikan dari kamu. Kayak hal-hal dimana universe bekerja di balik layar. Itu kan kamu nggak bisa ngelihat apa yang universe lakukan di balik layar, ya. Iya, yang perlu kamu lakukan adalah jangan menyerah, ya. Lupakan pikiran-pikiran negatif itu, ya. Karena sebenarnya apa yang kamu tanam itu sedang dalam perjalanan menuju kamu, ya. Ya. Jangan pernah menyerah, ya. Jangan menyerah. Bentar lagi matang dia. Cuma kamu nggak tahu, nggak bisa melihat bahwa dia sematang apa gitu, ya. Karena emang yang kamu tanam ini kayak nggak bisa dilihat dengan cara seperti itu gitu. Sorry. Ya. Ya, oke. Pisces yang memilih kartu kedua, itu readingan kamu, ya. Ada sesuatu yang membuat kamu merasa yang kamu lakukan ini sia-sia, dan mungkin kamu merasa investasi kamu ini salah, ya. Nasihat untuk kamu adalah jangan menyerah, ya. Apa yang kamu inginkan ini sebenarnya sedang dalam perjalanan ke kamu. Cuma kamu nggak ngelihat aja kalau ternyata yang kamu tanam ini berbuah. Kamu nggak kelihatan aja. Ketika buah ini masak semua, baru dia akan muncul, hadir di hadapan kamu. Baru kamu bisa melihatnya, ya. So, jangan menyerah, ya. Oke, itu readingan kamu. Kita akan maju ke pile nomor 3. Kartu nomor 3, no, ya. Secara dangkal dan singkat, saya melihatnya ini kayak kamu merasa universe berkata tidak, ya. Kamu berdoa tapi universe berkata, oh sayang sekali, proposal kamu saya tolak, ya. Kamu minta motor tapi dikasih beca. Kamu minta es krim tapi dikasih gorengan. Kenapa ini terjadi? Kenapa sesuatu berjalan tidak sesuai ekspektasi saya? Kenapa Tuhan berkata tidak? Ya. Kenapa saya merasa ditolak? Kenapa saya merasa terpuruk? Ya, kamu merasa kamu ditolak oleh hal-hal di sekitar kamu yang kamu inginkan. Ya. Oke, kita lihat situasinya ini apa sih? Ini situasinya, ya, yang King of Wands. King of Wands adalah sosok seseorang, saya nggak bilang cowok, ya, seseorang yang punya energi sangat kuat, aura yang sangat kuat, energi yang sangat kuat, yang bisa merasa bahwa dirinya sanggup menjadikan visinya sebagai kenyataan. Itu adalah King of Wands. Sekalipun dunia berkata, oh nggak mungkin, nggak mungkin itu terjadi. Tapi King of Wands dengan pedenya ngomong, kamu nggak mungkin karena itu impian itu tidak memilih kamu. Impian itu memilih saya, makanya itu mungkin bagi saya. Maka dia tidak mempedulikan apa kata orang, dia yakin sekalipun dunia berkata tidak. Challenge kamu apa di situasi ini? Challenge-nya adalah Eight of Cups in upright.
Jadi kamu punya visi, dunia berkata tidak mungkin. Dan challenge-nya adalah keinginan untuk pergi dan mencari sesuatu yang lebih baik. Ya. Eight of Wands itu ini orang nggak puas, jadi dia mencari. Jadi kayak kalau Nine of Cups itu kan kayak impian tercapai ya, keinginannya terkabul. Tapi ini cupsnya cuma 8, jadi dia pergi mencari sesuatu. Jadi ada sesuatu yang tidak memuaskan di sini sehingga dia pergi. Ya. Mungkin kayaknya challenge di situasi ini adalah konflik batin. Lanjut atau pergi, lanjut atau pergi, gitu ya. Kita lihat apa yang bisa membantu kamu di situasi ini. Yang bisa membantu kamu di situasi ini adalah The Empress, ya. The Empress ini adalah sosok yang self-sufficient, ya. Kamu lihat ini, dia punya segalanya, ya. Dia punya segalanya. Apapun yang dia tanam itu akan terjadi. Ya. Ini kadang-kadang dia mewakili ibu bumi, Mother Terra. Ya. Ya, jadi kita ini sosok yang memberi kehidupan, yang mewujudkan konsep jadi realita. Jadi gini, jadi kamu punya visi, kamu punya visi, kamu ingin melakukan sesuatu. Tapi kamu tuh merasa bahwa perkakas, bahwa ada yang kurang. Selalu kayak ada yang kurang kamu. Ini cuma contoh ya. Ini cuma perumpamaan. Ya. Umpamanya kamu ingin membuat meja, ya. Tapi kamu nggak punya palu. Ya. Jadi kamu merasa panik. Gimana caranya agar aku punya palu? Ya. Kamu berpikir kamu harus beli palu, kamu harus punya palu. Kalau nggak ada palu, kamu nggak bisa memulai. Jadi kamu cari toko untuk yang jual palu. Tapi nggak ada toko yang menjual palu di sekitar kamu. Ya, no, nggak ada yang menjual palu di sekitar kamu. Kamu bingung, kamu putus asa. Ya. Gimana caranya aku bisa membuat meja kalau nggak ada palu? Gitu ya. Yang bisa membantu kamu itu adalah kamu lihat, ya. Kadang-kadang nggak ada palu, batu pun jadi. Pikiran yang praktis. Jadi nasihat buat kamu di situasi ini adalah tidak ada rotan, akar pun jadi. Kadang-kadang seseorang ditempatkan di lingkungan yang serba kekurangan, serba nggak ada. Agar dia bisa memulai sesuatu dengan suatu inovasi. Ya. Biasanya yang seperti ini itu ya orang-orang pionir, ya. Dan King of Wands ini emang simbolnya orang pionir kayak gitu, ya. Oke, Pisces yang memilih option 3, ya, jangan menyerah, ya. Kamu jangan berpikir seakan-akan dunia nggak ingin kamu mewujudkan apa yang kamu inginkan ini, ya. Kalau kita melihatnya dengan cara yang berbeda, geser dikit dengan kita melihatnya, oh, Tuhan menempatkan saya di situasi serba kekurangan ini karena saya kreatif. Saya bisa menciptakan sesuatu yang baru dengan alat yang tidak mainstream gitu. Dan ketika kamu sukses dengan cara yang tidak mainstream ini, orang-orang akan mengikuti jalan yang kamu temukan. Itu yang disebut dengan pioneer. Oke, Pisces, itu saja dari saya untuk guidance di bulan Agustus ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan semoga bulan Agustus ini menjadi bulan yang berkah bagi kita semua. Namaste Pisces, sukses selalu ya.